Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawida MT dengan NIM 221052076, kelas PGMI 5C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Belajar Siswa Menulis dan Menghitung Menggunakan Program Kalistung di kelas 1 Min 2 Limboto. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul proposal saya, yang dimana latar belakang yaitu pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Keterkaitan Kalistung dengan kelebihan model pembelajaran Victor and Victory ini yaitu guru dalam menyampaikan materi dapat dengan mudah melakukannya dan tidak perlu menjelaskan materi terlalu panjang. Nah, selain itu, guru dapat menghemat energi, akan tetapi siswa dapat menangkap materi dengan cepat melalui gambar-gambar yang telah guru sediakan. Nah, adapun rumusan masalah dari judul proposal saya yang dimana bagaimana upaya meningkatkan keterampilan belajar siswa menulis dan menghitung menggunakan program Kalistung di kelas 1 Min 2 Limboto Kabupaten Gorontalo. Nah, selain itu, adapun tujuan penelitian dari proposal saya yang dimana tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui peningkatan keterampilan belajar siswa menulis dan menghitung menggunakan program Kalistung di kelas 1 Min 2 Limboto Kabupaten Gorontalo. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama bagi mahasiswa. Mengembangkan pola berpikir mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai calon guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang kedua, bagi guru sebagai sumbangan penelitian untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan sebagai bahan pertimbangan bagi guru Min 2 Limboto untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya manfaat penelitian yang ketiga yaitu bagi siswa. Meningkatkan keaktifan siswa sehingga motivasi belajarnya pun meningkat terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, yang keempat yaitu bagi sekolah. Bagi pengelola pendidikan terutama kepada sekolah, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan umpan balik bagi pengembangan dan pembinaan pendidikan, baik mengenai rencana dan solusi pengembangan maupun penelitian media pembelajaran. Nah, selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian teori. Nah, kajian teori terkait judul saya yaitu keterampilan Kalistung ini mulai dikenalkan pada anak ketika berusia 5 tahun. Biasanya usia ini disebut dengan golden age, yang dimana pada fase ini terjadi berbagai macam perkembangan. Nah, diantaranya perkembangan fisik, emosi, kognitif, hingga kemampuan beradaptasi. Kalistung atau belajar membaca, menulis, dan menghitung merupakan salah satu pelajaran bagi siswa sekolah dasar. Kurikulum 2013 menetapkan kompetensi yang sesuai untuk budaya membaca, menulis, dan berhitung. Nah, seperti pengetahuan teks deskriptif, pengetahuan teks naratif, dan lain-lain, serta buku teks yang dimulai dengan pidato yang cukup panjang dan kegiatan untuk mengevaluasi hasil. Nah, adapun penelitian yang relevan yang pertama terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah keterampilan membaca. Membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Keterampilan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keterampilan ini menjadi sasaran untuk menangkap informasi secara tertulis. Keterampilan ini disebut keterampilan berbahasa reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru. Nah, selanjutnya ada keterampilan menulis. Menulis merupakan cara mengungkapkan dari bahasa lisan ke dalam suatu bentuk coret-coretan kecil pada setiap orang. Kepemilikan keterampilan dasar ini dimulai dari ketika anak berpura-pura menulis di atas kertas, pasir, atau media lain berupa tulisan tangan sampai anak mampu meniru bentuk tulisan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah keterampilan berhitung. Keterampilan berhitung menjadi konsep untuk memperkenalkan matematika, apalagi kepada seorang anak. Nah, kemampuan berhitung adalah penguasaan seseorang terhadap ilmu hitung dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, tempat dan waktu. Lokasi penelitian berlokasi di sekolah Min 2 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 13 November sampai dengan 21 November tahun 2024. Subjek penelitian adalah penelitian melibatkan siswa kelas 1 Min 2 Limboto dan subjeknya terdiri dari 20 siswa yang memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi kemampuan akademik maupun minat menulis dan berhitung. Nah, di sini ada desain penelitian. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk menggambarkan dan mengamati proses belajar siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis dan menghitung menggunakan program Kalistung di kelas 1 Min 2 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Nah, data dan teknik pengumpulan data yaitu yang pertama, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan merupakan anak SD kelas 1, sedangkan sampelnya yang digunakan adalah total sampling yang teknik pengambilan sampel yang jumlahnya sama dengan populasi, yaitu kelas 1 yang terdiri dari 20 siswa. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, variabel Y, atau penggunaan program Kalistung. Yang kedua, variabel terikat atau variabel X sama dengan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes program Kalistung. Nah, adapun teknik analisis data yang pertama tahapannya yang pertama ada perencanaan. Dalam siklus 1, tahapannya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama menganalisis materi pembelajaran, yang kedua menentukan dan menyiapkan materi, yang ketiga menyusun RPP, yang keempat menyiapkan media pembelajaran picture and picture, yang kelima membuat lembar observasi, dan yang keenam membuat lembar tes. Nah, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, guru menjelaskan dan membimbing anak bagaimana cara melakukan pembelajaran picture and picture. Yang kedua, guru memberi penjelasan kepada anak tentang materi yang akan dipelajari. Nah, tahapan yang ketiga ada observasi. Yang pertama, pengamat mengobservasi kegiatan guru dan siswa dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Tahapan yang keempat adalah refleksi, menganalisis hasil observasi untuk memperoleh kesimpulan bagaimana yang perlu. Nah, pada siklus 2, untuk
Tahapan perencanaan yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, apresiasi untuk perilaku materi yang telah diajukan pada siklus 1. Dan yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan, terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama, anak melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran picture and picture. Yang kedua, guru meminta anak-anak untuk memasangkan atau mengurutkan gambar. Untuk tahapan yang ketiga, observasi. Pengamat mengobservasi kembali kegiatan guru dan siswa berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1 selama proses pembelajaran. Dan untuk tahapan yang terakhir, refleksi. Data yang diperoleh pada tahap observasi analisis, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan menjadi hasil keterampilan kalistung siswa selama 2 kelas. Nah, itulah hasil presentasi terkait judul proposal PTK saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam proses presentasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.